Tes, tes. Oke, ya, so guys, kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Dan ini soal dari nomor 1 sampai nomor 9 ya. Oke. Jadi di tes formatif kedua ini lebih ke aplikasi di fisikanya ya, sama seperti kalau di aplikasi integral lipat 2, yang tes formatif keduanya itu lebih ke di bagian fisikanya. Oke, so kalau kita lihat nomor 1 sampai nomor 9 ini soalnya sepaket. Jadi katanya sebuah benda, kita tahu bahwasanya sebuah benda itu dibentuk oleh sebuah sistem pertidasamaan yang dimana batas x-nya itu -1 sampai 1. Ya berarti kalau kita lihat ini gambarnya berarti dari belakang sampai ke depan, ya benar. Terus jadi nih begini, kemudian samping kiri kanannya kan, kalau misalnya cuma begini doang kan berarti lebar banget tuh. Dan ternyata ditutup sebelah kiri sama sebelah kanannya oleh Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Nah, makanya dia jadinya bentuknya tuh lebih ke apa sih namanya, lebih begini doang, lebih ramping lah. Kemudian dibatasi oleh Z yang atasnya 1, bawahnya -1. Sehingga kalau kita perhatikan gitu ya, maka dia akan membentuk sebuah, ya, ini akan membentuk sebuah yang namanya balok ya. Balok atau persegi ya. Yang balok persegi, balok atau kubus. Nah, coba kita lihat dulu. Ini ukurannya dari sini ke sini 2. Kemudian dari sini ke sini ini ukurannya berapa? Dari 1 ke -1, 1 2 juga ternyata. Kemudian dari sini ke sini tingginya dia, ya, tingginya ini kan mengikuti yang ini ya. Ini pasti sama dengan ini sama dengan ini. Nah, oke, dari -1 ke 1 itu juga 2. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah kubus lah ya. Oke. Dan ditanya dengan kurang lebih seperti ini batasannya, maka kira-kira bener gambar S ini bener nggak? Gitu. Ya bener, jelas ya kan. Karena X-nya di sini X sama dengan 1 gitu ya. Kemudian di belakangnya itu ada X sama dengan apa namanya? X sama dengan 1, di belakangnya ada X sama dengan -1 yang ditutup gitu ya. Jadi ini sebenarnya agak jatuh ke belakang lagi, cuman kayak emang agak sedikit liar ya kalau ngelihatnya ya, karena apa sih namanya? Ini intinya dia satunya ini melewati atau ada satunya lah, ada -1. Nah, oke, so mungkin ini bakal saya minta bantuan daripada GeoGebra ya. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya apa namanya? Oke. Nah, kalau misalnya bentar dulu. Nah, kalau misalnya kita bikin yang X sama dengan yang batasnya 1 sampai -1 tuh gambarnya begini nih. Jadi ini ada daerah arsirnya ya. Nah, nanti ini ada daerah arsirnya. Ya, jadi kurang lebih gambarnya tuh seperti ini. Kalau misalnya kita lihat. Nah, oke. Jadi untuk gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya emang ini agak sedikit ribet kalau 3D tuh. Nah, kemudian kalau misalnya saya tambahin Y sama dengan 0, nah, maka akan jadi seperti ini dan jadi seperti ini. Maka yang harusnya tadi cuman begini doang gitu ya. Anggap aja kalau misalnya kita lihat seperti ini tuh. Begini doang, kemudian di stop dengan yang ada di sini. Jadinya makanya bentuknya udah lebih ramping ya kalau kita lihat nih di bagian sininya nih ya, di bagian sininya yang kita bahas. Kemudian kita batasin dengan Z sama dengan 1 dan Z sama dengan -1. Atau mungkin lebih tepatnya yang Z sama dengan -1 dulu deh, biar kelihatan dari bawahnya. Kan ditutup nih sama bawahnya nih. Sehingga kalau dari atas tuh kayak ada sebuah apa sih namanya, sebuah wadah gitu ya. Kemudian kita tutup lagi dari sebelah atasnya. Sehingga kalau kita lihat di bagian sininya nih, ya, di bagian sini kan akan membentuk sebuah bangun. Jadi bangunnya adalah kurang lebih gambarnya itu adalah sebuah balok, sebuah kubus ternyata karena ukurannya sama semua. Oke, so kemudian nomor 2. Nah, nomor 2, penampang benda kalau misalnya kita ininya dalam bidang XY. Nah, oke. Nah, artinya berarti kita lihat ini dari atas ya. Kita lihatnya dari atas ya. Kita lihatnya dari atas.
So berarti kita bikin supaya biar sesuai dengan koordinat bahwasanya untuk yang sebelah kanan X-nya itu adalah X yang positif, ini adalah Y yang positif. Ya udah, berarti ini kita ngelihatnya dari atas tapi ngadep begitu ya. So berarti kita tahu bahwasanya di sini kan X-nya sama dengan 1, kemudian sama dengan min 1 kan. Nah, kemudian Y-nya 0, kemudian paling mentoknya ini 2. Jadi kalau digambar, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi daerahnya mana yang dimaksud? Nah, daerah yang dimaksud adalah yang ini, ya. Oke, jadi X sama dengan 1, atau mungkin gini aja ya. X sama dengan 1, X sama dengan min 1, kemudian Y sama dengan 0, kemudian ini Y sama dengan 2 gitu ya. Nah, daerah yang dimaksud adalah daerah yang di sini, ya. Oke. Jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nah, lanjut nomor 3. Oke, nomor 3 kita punya gambar yang kita minta dalam bentuk XZ atau kita proyeksikan atau kita ini kan terhadap XZ. Berarti kita lihatnya dari kiri, dari sebelah kiri gitu ya. Oke. Sehingga berarti ini adalah sesuatu nilai X yang positif, ini Z yang positif. Dan kita tahu bahwasanya kita punya X sama dengan min 1. Oke, berarti X sama dengan min 1 di sini. Kemudian di sini X sama dengan 1. Kemudian Z-nya sama dengan min 1. Misalkan di sini berarti ya. Dan kemudian Z sama dengan 1. Berarti daerahnya mana? Ya, daerahnya adalah yang ini. Ya, daerah yang dimaksud adalah yang ini. Jadi kalau digambar tuh gambarnya cuma begini doang nih, kotak begini doang ya. Ini juga sama nih, ini kalau digambar begini doang. Oke, so berarti kalau kita lihat daripada opsi jawabannya untuk nomor 3 jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut nomor 4 ya. Oke. Nomor 4 kita punya informasi diminta bahwasanya kita proyeksikan terhadap bidang YZ. Oke, so berarti YZ-nya berarti Y-nya di sini positif, di sini Z-nya adalah positif ya. So berarti di sini kita punya Y-nya 0, berarti dari sini nih, ini 0, ya sama dengan 0. Kemudian di sini Y-nya sama dengan 2. And then Z-nya sama dengan min 1. Di sini ya. Ini Z sama dengan min 1 dan kemudian ini Z sama dengan 1. So daerah yang dimaksud adalah yang di bagian sini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat daripada kita proyeksikan terhadap sumbu YZ, maka dia ada di sebelah kanan ya. Maka nomor 4 itu jawabannya adalah yang B ya. Oke, kemudian barulah di nomor 5 nih terkait dengan massa benda, momen terhadap bidang XY, momen terhadap bidang YZ gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau untuk nomor 5 itu yang ditanya adalah M sama dengan berapa. Nah, kalau ini adalah MXY, kemudian kalau ini adalah MYZ, dan kalau ini adalah MXZ, yang dimana nanti pusat massanya gitu ya, pusat massanya berarti X barnya itu adalah MYZ per M, kemudian untuk Y barnya atau pusat massa untuk yang Y nya adalah MXZ per M, kemudian untuk Z nya sendiri adalah MXY per M. Nah, oke, terus gimana nih ngerjainnya? Nah, ini sebenarnya nggak jauh beda dengan yang namanya di integral lipat 2 sebenarnya. Nah, kalau untuk M ya udah, berarti nanti tinggal kita kerjakan integral daripada si kepadatannya itu sendiri. Ya. Nah, baru nanti kalau ketika ada momen seperti ini atau masanya di bidang XY, maka kita harus kalikan dengan suatu jarak. Nah, kalau XY otomatis kita harus mengalihkan jaraknya sebesar Z. Nah, gitu jadinya ya. Kalau misalnya mau X kan berarti dikalikan jarak sebesar Y, makanya depannya ada Y-nya. Nah, makanya ketika kita mencari pusat massa yang di Y, maka sama dengan MX per M. Karena MX-nya itu dikalikan dengan jarak sebesar Y. Nah, oke, so berarti sebelum kita masuk ke sini kita tentukan dulu batasnya ya. Oke. So berarti kalau kita lihat ternyata di sini tidak mempunyai batasan fungsi. Ya, jadi batasnya sebuah bilangan yang dimana Z-nya itu paling besar sama dengan adalah 1 sesuai dengan apa yang ada di soal ya. Untuk Y-nya adalah 2, paling kecil adalah 0, dan untuk X-nya paling besar 1 dan paling kecil adalah min 1. Nah, ya udah, berarti ini
kita hapus ya, karena kita mau mengerjakan terkait dengan si M-nya terlebih dahulu. Nomor 5 jadinya berarti M sama dengan integral, berarti Z Y baru X. Berarti di sini X-nya adalah min 1 sampai 1, terus kemudian Y-nya 0 sampai 2, kemudian Z-nya adalah min 1 sampai 1 daripada si fungsi kepadatannya nih. Berarti setengah X kuadrat Y dikalikan DZ DY DX. Ya, so berarti ya ini kita kerjakan terlebih dahulu ya si siapa? Yang DZ-nya terlebih dahulu. Berarti integral bawahnya min 1 atasnya 1 daripada setengah X kuadrat Y DZ, jadinya berarti setengah X kuadrat Y Z, kemudian dengan batas atasnya 1, batas bawah min 1. Jadinya berarti setengah dikalikan dengan X kuadrat Y kali 1 dikurangkan dengan setengah kali X kuadrat kali dengan yang namanya Y dikalikan dengan min 1. Jadinya berarti ini setengah X kuadrat Y ditambah dengan setengah X kuadrat Y, jadinya adalah X kuadrat Y. Yaudah, berarti ini jadinya integral bawahnya min 1 atasnya 1, kemudian bawahnya 0 atasnya 2 daripada X kuadrat Y dy dx. Oke, so kita lanjut. Nah, yang ini berarti integral bawahnya 0 atasnya 2 daripada X kuadrat Y dy dx. Berarti sorry dy aja ya. Berarti ini jadinya adalah setengah X kuadrat Y kuadrat atasnya 2, batas bawahnya 0, jadinya berarti setengah kali X kuadrat kali 2 kuadrat kurang dengan 0. Maka jadinya setengah kali 4 jadinya adalah 2 ya. Jadi 2X kuadrat. Maka untuk nilai M nya sendiri integralnya bawah min 1 atasnya 1 daripada 2X kuadrat dx, maka jadinya adalah 2/3 X pangkat 3 batas atasnya 1, batas bawah min 1. Berarti 2/3 kali dengan 1 pangkat 3 dikurang dengan 2/3 kali min 1 pangkat 3. Berarti 2/3 tambah 2/3 ya. Nah, jadinya adalah 4/3. Oke, jadi nomor 5 itu jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, nomor 6. Oke, berarti nomor 6. Oke, mungkin ini kita bisa hapus terlebih dahulu ya coret-coretan yang ada di sini. Oke, jadi untuk nomor 6 sendiri berarti MXY, berarti harus kita kalikan dengan jarak yang berupa Z ya. Oke, berarti integral min 1 1 0 2, kemudian ini min 1 1, atau mungkin mungkin kita tulis dulu aja ya. Ini M-nya sama dengan 4/3. Nah, 4/3. Nah, so karena ini mau saya hapus saja karena daripada takutnya gitu ya. Tapi sebenarnya ini mungkin bisa kita hapus sendiri kali ya. Nomor 1 sampai nomor 4 ininya jangan dulu. Karena ya udah, ini yang 1 sampai 4 ini udah kelar nih. Oke. Berarti nomor 6 ini kita integralkan dan nanti kita kalikan dengan Z ya berarti ya. Oke, berarti nomor 6 integral M-nya adalah integral berarti min 1 1 0 2 min 1 1 Z dikalikan dengan yang namanya setengah X kuadrat Y ya. DZ dy dx. Nah, jadi ini saya tambahin aja ya. Untuk fungsi kepadatannya kalau dalam bentuk gini adalah setengah X kuadrat Y. Oke. Ya sudah, berarti kita kerjakan terlebih dahulu yang di bagian daripada Z ini. Ya udah, berarti integral bawahnya min 1 atas 1 daripada setengah X kuadrat YZ DZ. Berarti jadinya integral min 1 1 ini setengah per 2. Jadinya adalah 1/4 X kuadrat Y kali Z kuadrat dengan batas atas 1, batas bawah min 1. Berarti kenapa masih ada integralnya? Tolong. Oke, jadinya berarti 1/4 dikalikan dengan yang namanya X kuadrat dikalikan dengan Y kali dengan Z kuadrat dikalikan dengan 1 kuadrat
kemudian dikurang dengan 1/4 kali dengan X kuadrat kali Y dikalikan dengan min 1 kuadrat. Oke, berarti ini ya ini hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena 1/4 X kuadrat Y dikurang dengan 1/4 X kuadrat Y. Karena kan ini dikali 1, ini dikali 1. Berarti dengan jenis angka yang sama, bahkan variabelnya sama, ya kalau dikurangin pasti hasilnya 0. Berarti ini M daripada integral min 1 kemudian 02 daripada 0 gitu ya, dy dx. Apakah bisa kita kerjakan? Nah, of course nggak bakal bisa. Karena apa? Ketika kita integralkan sebuah ini, ketika integral 0, maka apa? Kalau kita turunin supaya hasilnya 0 itu dari angka kan, alias dari konstanta. Nah, berarti ini harus sebuah konstanta. Nah, tapi kita nggak tahu kan konstantanya berapa kan. Nah, ya konstantanya ya 0 gitu. Ya udah. Berarti untuk M-nya sendiri ini jawabannya adalah 0 ya. Karena integral mau berapapun integral 0 deh. Integral 0 dx misalnya. Berarti bisa berapapun, yaitu adalah bisa kita katakan sebuah konstanta. Gitu ya, sebuah konstanta yang nggak tahu nilainya berapa. Ya berarti masa dimasukin juga kita nggak tahu kan C-nya berapa. Kita kalau mau cari C ya berarti kita harus butuh informasi tambahan. Tapi sayangnya ini enggak gitu. Ya emang karena nilai M-nya daripada si MXY ya, berarti MXY-nya adalah sama dengan 0. Oke, itu untuk nomor 6. Nomor 7. Nah, MYZ. Oke, untuk nomor 7 MYZ berarti ini dikalikan dengan jarak sebesar X ya berarti ya. Oke. Berarti X dikalikan dengan setengah X kuadrat Y dz dy dx. Oke, so berarti ini kita hapus dulu. Nah, berarti untuk kita kerjakan ya pasti otomatis ini dulu. Ya berarti integral min 1 daripada setengah X pangkat 3Y dz gitu ya. Berarti setengah X pangkat 3 YZ 1 min 1. Jadinya berarti 1/2/4 1/8 X pangkat 1/2/2 ya, jadi 1/4. Karena kan ingat di ini kok ini kan udah diintegralin ya, kenapa harus ada diintegralin lagi? Setengah X pangkat 3 kali Y kali 1 kurang setengah kali X pangkat 3 kali Y kali min 1, maka hasilnya apa? Ya hasilnya adalah X pangkat 3Y. Nah, karena setengah tambah setengah kan. Ya udah. Berarti MYZ-nya ini integral min 1 integral 02 daripada X pangkat 3Y dy dx. So berarti kita kerjakan ini terlebih dahulu ya. Oke. Berarti integral 02 X pangkat 3Y dy berarti ya 1/2 X pangkat 3Y kuadrat, batas atasnya 2 batas bawahnya 0, setengah X pangkat 3 dikalikan dengan 2 kuadrat dikurang 0. Jadinya berarti berapa? Ya jadinya adalah 2X pangkat 3 ya. Oke, berarti ini sama dengan integral min 1 daripada 2X pangkat 3 dx. Berarti ini sama aja kayak setengah X pangkat 4, batas atasnya 1, batas bawahnya min 1, setengah kali 1 pangkat 4 dikurang dengan setengah kali min 1 pangkat 4. Maka jawabannya ya setengah dikalikan dengan yang namanya setengah dikurang dengan setengah, hasilnya adalah 0 ya. Oke, itu untuk nomor 7 ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk nomor 8, nah oke, nomor 8 berarti MXZ. Nah, berarti kita kalikan terhadap jaraknya sebesar Y ya berarti. Berarti integral min 1 integral 02 integral min 1 daripada gitu ya. Daripada Y dikalikan dengan setengah X kuadrat Y dz dy dx. Oke, berarti yang perlu kita kerjakan adalah ini terlebih dahulu ya. Oke, berarti jadinya integral min 1 daripada setengah X kuadrat Y kuadrat dz berarti
setengah X kuadrat Y kuadrat Z dengan batas atas 1 batas bawah min 1. Berarti setengah kali X kuadrat kali Y kuadrat kali dengan 1 dikurangkan dengan setengah X kuadrat kali dengan Y kuadrat kali min 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat Y kuadrat. Oke, berarti untuk MXZ nya sama dengan integral min 11 integral 02 daripada apa? X kuadrat Y kuadrat dy dx. So kita lanjut. Yang ini kita kerjain terlebih dahulu ya. Berarti integral 02 daripada X kuadrat Y kuadrat dy berarti sepertiga X kuadrat Y kuadrat Y pangkat 3 dengan batas atas 2 batas bawah 0. Berarti jadinya sepertiga kali X kuadrat kali dengan 3 kuadrat 2 pangkat 3 kurang 0. Jadinya berarti 8/3 X kuadrat. Berarti MXZ nya sama dengan integral min 11 daripada 8/3 X kuadrat. Berarti ini jadinya 8/6 X pangkat 3 8/9 ya, 8/9 karena 8/3/3 X pangkat 3 dengan batas atas 1 batas bawah min 1. Berarti 8/9 kali 1 pangkat 3 dikurang 8/9 kali min 1 pangkat 3 gitu ya. Maka jawabannya adalah 8/9 ditambah dengan 8/9. Jadi jawabannya adalah 16/9 ya. Oke, jadi tadi untuk nomor 6 kasihkan jawab. Nomor 6 jawabannya A. Kemudian nomor 7 itu jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian untuk nomor 8 ini jawabannya adalah yang 8 itu jawabannya adalah yang C ya. Oke. Nah, oke. So, dengan begitu untuk nomor 9 udah pasti kejawab belum? Ya, pasti kejawab dong ya. Ya, yang mana nih? Ya udah tinggal masukin aja ke formula dasarnya gitu ya. Yang dimana kita mengikuti formula daripada yang sudah kita tulis sebelumnya yang di bagian sini. Berarti untuk soal nomor 9 untuk X, Y bar, Z bar itu maka jadinya berarti MYZ per M, terus MXZ per M, kemudian MXY per M. Berarti MYZ 0 per 4/3, kemudian koma XZ nya ada nggak? Ada 16/9 per 4/3, koma 0 per M nya itu adalah 4/3. Nah tinggal kita hitung nih, ini pasti 0. Nah tinggal kita hitung 16/9 dikalikan dengan 3/4 ya. Nah coret 1 coret 4, coret 1 coret 3, jadinya berarti adalah 4/3. Ya udah, berarti ini koma 0. Maka bisa kita simpulkan nomor 9 itu jawabannya adalah yang D ya, 0,4/3, 0. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal paket terakhir. Nah, kenapa paket terakhir? Ya karena ini soalnya 10 sampai 17 dan 17 ini udah soal terakhir ya. Oke, jadi ini ada sebuah soal untuk nomor 10 sampai 17. Ternyata kita punya sebuah benda atau intinya punya sebuah daerah yang dibatasi oleh X tambah Y kuadrat tambah dengan A kuadrat. So that means sudah pasti itu adalah sebuah bentuk lingkaran. Dan karena ini kita tahu bahwasanya ini dalam bentuk 3D, otomatis dia akan membentuk silinder. Ya, yang dimana kita tahu bahwasanya untuk si ini jari-jarinya untuk pusatnya adalah 0,0 dan kemudian untuk jari-jarinya ini sebesar A ya. Oke. So, udah punya lingkaran pusatnya 0,0, jari-jarinya sebesar A, kemudian expand terhadap sumbu Z. Nah, kemudian dibatasi ternyata. Nah, dibatasi expandnya. Expandnya itu cuma boleh dari 0 sampai 1. Berarti akan membentuk tabung ya, membentuk silinder. Maka kalau kita lihat nomor 10, apakah jawab gambar ini bernilai benar? Betul sekali. Nah, jadi nomor 10 gambarnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalian kalau ini I think
masih bisa kebayang ya, nggak kayak di nomor yang paket sebelumnya. Itu agak sedikit membingungkan karena apa? Kita nggak bisa ngelihat secara 3D-nya gitu, kayak agak aneh aja. Kebanyakan potong-potong, apalagi ini gambarnya kita lihat dalam apa namanya, dalam suatu yang 2 dimensi kan. Oke, kemudian oke. Nah, mungkin ini bisa kita jawab juga dulu. Nomor 14 aja dulu, nggak apa-apa. Benda simetris terhadap apa? Ini kalau simetris alias membagi semua sama rata, ya di sumbu Z dong. Nah, kalau di sumbu X, kalau kita potong, ingat ya ini sumbu X-nya loh ya yang dipotong ya. Nah, otomatis apa? Ya nggak bisa gitu kan, karena ini kan yang kalau dipotong kan dari atas nih, dari Z-nya nih. Set. Nah, kalau untuk X-nya, kalau kita potong berarti potongnya begini terhadap sumbu X. Ya nggak bisa. Sumbu Y juga sama kan gitu ya. Sehingga ini benda ini akan simetris terhadap sumbu Z. Karena titik pusatnya ini ada di Z ya, kurang lebih. Oke, kemudian dilanjutkan nomor 11 sampai nomor 13 tentang terkait dengan proyeksi gitu ya. Oke, so untuk nomor 14 nomor 11. Apabila ini kita lihat terhadap YZ. Oke, YZ itu berarti that means dari atas ya. Kita lihatnya dari atas. Dan dimana ini adalah Y yang positif. Terus kemudian ini adalah Z yang positif. Kalau kita lihat dari atas, maka ini gambarnya akan membentuk sebuah ya lingkaran. Lingkaran yang dimana ini adalah pusatnya adalah 0,0. Kemudian ini adalah A, ini adalah A, ini min A, ini min A. Alias kita bisa tulis R-nya ini sebesar A gitu ya. Oke. Kemudian untuk berarti nomor 11 di sini soalnya ternyata diminta bahwasanya apakah benar gambarnya penampangnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, ya udah jelas yang namanya YZ ya. Ngawur. sorry. Ini kalau misalnya X sama Y. Ini kalau X sama Y ya, sorry dari atas kan ngelihatnya. My bad. Ini X positif, ini adalah Y positif. Nah, jadi ini mungkin kita jawabnya soal nomor berapa nih? Soal nomor 13 dulu ya. Oke, soal nomor 13 dulu nih. Wah, mending jadi mundur sekalian ya. Nah, oke, soal nomor 13, apakah gambarnya seperti itu? Apakah itu adalah sesuatu gambar yang bernilai benar? Ternyata pilihan ganda antara A sama B, gambarnya yang mana ya? Oke, jadi jawabannya ini adalah yang A ya, karena dia punya jari-jari sebesar A, sebesar A kecil. Oke, kemudian lanjut lagi ke soal nomor 12 deh. Nah, nomor 12 kita punya XZ. Nah, berarti di sini X-nya positif, kemudian ini adalah Z yang positif. So that means kita ngelihatnya dari sebelah kiri, maka dia akan membentuk sebuah yang namanya ya persegi panjang ya, persegi panjang. Yang dimana persegi panjangnya ini, saya mau lihat soalnya deh. Persegi panjang ini kira-kira gitu ya, gambarnya seperti apa? Nah, otomatis udah jelas nih ya bahwasanya ke kiri ke kanan nih X-nya sebesar A ya. Nah, ini sebesar A nih. Ini sebesar A, kemudian ini adalah sebesar min A, ya kan? Karena kan ini mengikuti jari-jari lingkaran ya. X sama Y-nya lebarnya mengikuti jari-jari lingkaran. Nah, terus kemudian dia ke atas, yang dimana ini nanti kalau kita lihat samping ini kan bentuknya persegi panjang ya. Nah, jadi persegi panjang dengan paling mentoknya 1. Nah, jadi kalau digambar, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini ya. So berarti apakah gambar penampang XZ-nya yang diketahui dalam soal itu adalah bernilai benar? Ya, ini jawabannya adalah bernilai benar. Maka jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut ke nomor 11 yang harusnya kita kerjakan terlebih dahulu. Dimana kita punya YZ ya. Berarti Y positif, Z positif. So that means berarti kita lihat itu dari depan. Berarti apa? Ya sama, sebenarnya sama kayak yang ada di sini. Persis banget. Karena apa? Ya bawahnya kan bentuknya lingkaran, punya jari-jari yang sama ya kan? Berarti di sini A, di sini adalah min A. Ya karena ini adalah sebuah, kalau di bawah ini terbentuk dari sebuah lingkaran yang jaraknya ke kanan A, ke kiri A. Kemudian di atas Z sama dengan 1. Sehingga kalau digambar, gambarnya adalah seperti ini juga. Sama kok gitu ya.
Oke, so untuk nomor 11 apakah eh, bernilai benar si gambarnya sendiri? Ya, benar ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 15, 16 sampai 17. Nah, di sini 15, 16 sampai 17 kita diminta batasnya. Oke, so dari sini kita tentukan dulu batasnya. Karena sudah jelas bahwasanya di sini ada ketika kita lihat dalam bentuk lingkaran, maka untuk mempermudah ya kita bikin dalam bentuk yang namanya koordinat polar untuk X sama Y. Kalau Z-nya nggak ngikut. Ingat ya, ini kan berarti sistem koordinat tabung. Sistem koordinat tabung, bawahnya koordinat polar, Z-nya masih sama. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya ini punya batas. Oke, punya batas apa namanya? Mungkin ini nomor 10 sampai nomor 13 sampai nomor 14-nya kita hapus terlebih dahulu aja ya. Oke. Jadi intinya kita punya batas Z. Ya, batas Z-nya itu paling tinggi kan 1 ya tadi gambarnya. Z 1 ini 0. Aduh, ntar dulu, bentar. Nah, ini ya. Berarti Z-nya 1, bahkan di sini juga konstan ya. Bawah atasnya 1, bawahnya 0. Karena ingat ya, yang diminta atau daerahnya itu adalah yang ini. Nah, yaudah, berarti Z-nya paling kecil 0, terus paling besar itu 1. Kemudian ini kalau dibikin dalam koordinat polar, berarti R-nya itu paling besar A, paling kecil 0 alias nggak ada jari-jari. Kemudian ini membentuk 360 derajat. Berarti sudutnya paling besar adalah 2pi dan paling kecil adalah 0. Ya, so ini kita hapus, untuk baru kita hapus nomor 10 sampai nomor 14-nya. Dan kita lanjut ke soal nomor 15, 16 dan 17 yang sebenarnya nomor 16 nih yang ngerjain juga sebenarnya. Nah, oke. Nomor 15 untuk M berarti integral. Nah, integralnya ini apa? Theta R Z berarti ya. Oke. Berarti 02pi A 0 1 0 daripada apa? Daripada ini. KZ kemudian DZ DA. Nah, oke, yaudah berarti kita kerjakan ini dulu nih. Berarti ya udah, berarti integral 01 KZ DZ berarti jadinya adalah setengah KZ kuadrat dengan batas atas 1 bawahnya 0, setengah K kali 1 kuadrat kurang 0, jadinya berarti setengah K. Oke, berarti ini integral 0 atasnya 2pi, kemudian integral 0 atasnya A daripada apa? Setengah K DA. Nah, oke, so setengah K DA. Nah, tapi ini udah jelas banget ya, berarti langsung kita kalikan dengan RDR D theta. Ya. Oke, so berarti kita harus ya mengintegralkan yang ini terlebih dahulu. Nah, berarti integral 0A setengah KRDR berarti jadinya adalah 1/4 KR kuadrat, atasnya A bawahnya 0, kemudian berarti 1/4 kali K dikali A kuadrat kurang 0, berarti jadinya apa? Ya 1/4 KA kuadrat. Berarti ini kalau kita lanjutin berarti integral 02pi daripada 1/4 KA kuadrat D theta. Nah, ini berarti sama aja kayak 1/4 KA kuadrat theta dengan batas atasnya 2pi, batas bawahnya 0. Sehingga ya ini berarti 1/4 kali dengan KA kuadrat kali dengan 2pi dikurang dengan 0. Maka jawabannya adalah setengah pi KA kuadrat. Nah, maka jawabannya adalah yang C untuk nomor 15 ya. Oke. Setengah pi KA kuadrat. Oke, so kita hapus untuk nomor yang ini. Nah, oke, so jangan lupa ya, kita punya batas ini. Dan untuk nomor 16, nah nomor 16 kita punya informasi yang dimana kita harus mengerjakan mau nggak mau ya, yang dimana MXY nya belum ada ya kan, terus MYZ nya belum ada, MXZ nya belum ada.
Nah, maka kita kerjain MXY dulu ya. Oke, berarti integral 0,2pi, kemudian integral 0a gitu ya, integral 0,1 daripada, ya ini berarti dikalikan dengan jarak sebesar z ya. Nah, berarti kan kz dz dA. Ya udah, berarti kita kerjakan ini terlebih dahulu dong ya kan. Nah, oke, berarti integral 0,1 kz kuadrat dz, berarti ini jadinya adalah sepertiga kali kz pangkat 3 dengan batas atas 1 batas bawah 0, berarti sepertiga k kali dengan 1 pangkat 3 kurang 0, jadinya adalah sepertiga k. Ya udah, berarti langsung kita masukkan. Berarti MXY sama dengan atau langsung aja ya, integral 0,2pi. Nah, ini kan kalau nggak ada ya tinggal tulis ulang lagi aja ya. 0a kemudian 0,1 ini sepertiga k RdR d theta ya, langsung aja. So berarti ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kita kerjakan terlebih dahulu yang di bagian sini dulu nih, yang R dulu nih. Berarti 0a sepertiga KR dr, berarti ini sama aja kayak 1/3/2 1/6 KR kuadrat dengan batas atas A batas bawahnya 0, berarti 1/6 KA kuadrat kurang 0. Ya udah, berarti langsung aja ya, integral 0,2pi daripada 1/6 KA kuadrat, kemudian ini d theta ya, berarti sama aja kayak 1/12 gitu ya, berarti 1/6/3 1/18 KA pangkat 3, kok ini kan diintegralkan terhadap theta, berarti 1/6 KA kuadrat theta dong ya kan, dengan batas atasnya 2pi, batas bawahnya itu adalah 0. Berarti ya 1/6 dikalikan dengan KA kuadrat kali dengan 2pi kurang 0, maka hasilnya adalah sepertiga pi KA kuadrat ya. Oke. Nah, untuk MXY kita simpen nih, berarti untuk MXY kita taruh di sini aja deh, di bagian sini nyempil. MXY sama dengan sepertiga pi KA kuadrat. Nah, kemudian lanjut lagi untuk MXZ. Nah, berarti apa? Ya, sebenarnya sama gitu ya. 0,2pi, kemudian integral 0a, terus integral 0,1 daripada apa? Ya, ini dikalikan dengan y ya, berarti y kali kz dz dA. Berarti MXZ sama dengan, ya udah, berarti kita integralkan dulu dong yang di bagian sini dulu nih. Yang bagian ini berarti jadinya adalah integral 0,1 YKZ dz, berarti jadinya adalah setengah YK YK Z kuadrat dengan batas atas 1 batas bawah 0, berarti jadinya adalah setengah YK kali 1 kuadrat kurang 0, jadinya berarti setengah YK setengah YK. Oke, berarti ini integral 0,2pi kemudian 0a daripada setengah kali dengan yang namanya y di sini ya, berubah menjadi yang namanya apa? Ya, berubah jadi yang namanya R sin theta, RdR d theta. Nah, oke, so berarti ya kita kerjain ini terlebih dahulu dong ya kan. Berarti jadinya adalah setengah R kuadrat sin theta dr integral 0a, berarti ini sama aja kayak 1/2 1/2/3, berarti 1/6 R pangkat 3 sin theta dengan batas atasnya A, batas bawahnya 0. Berarti juga udah jelas ini 1/6 A pangkat 3 kali dengan sin theta. Ya udah, berarti ini kalau kita lanjutkan berarti MXZ-nya sendiri sama dengan integral 0,2pi kemudian jadinya daripada 1/6 A pangkat 3 kali dengan sin theta d theta. Nah, barulah kita integralkan ya. Kita integralkan terhadap theta nih.
Nah, karena berhubung udah ada fungsi yang ada variabel tetanya, berarti kita nggak bisa bilang 1/6 A pangkat 3 teta gitu, teta ya, nggak boleh. Berarti ini yang perlu kita ingat ya. Ini kan sin teta nih. Ya udah, yang kita tinggal integralin adalah sin tetanya aja sebenarnya. 0,2 pi. Nah, ini jadinya adalah 1/6 A pangkat 3. Nah, integral sin apa? Min cos ya. Nah, karena turunan cos adalah min sin ya. Oke. Ini nggak usah pakai lagi nih. Nah, berarti 1/6 A pangkat 3 dikalikan dengan min cos theta ya jadinya min 1/6 A pangkat 3 cos theta. Dengan batas atasnya adalah 2 pi, batas bawahnya itu 0. Berarti mxz-nya sama dengan min 1/6 kali A pangkat 3 kali cos 2 pi dikurangkan dengan yang namanya min 1/6 A pangkat 3 dikalikan dengan cos 0. Berarti apa? Cos 2 pi cos 360 itu kan 1. Berarti ini min 1/6 A pangkat 3. Ini jadinya apa? Plus 1/6 A pangkat 3. Berarti hasilnya 0. Berarti mxz-nya sama dengan 0. Nah, yang belum adalah berarti YZ ya. Nah, berarti YZ nih dikali jarak sebesar X. Oke, berarti MYZ sama dengan integral 0,2 pi 0A kemudian 0,1 daripada apa? Ya, ini dikali dengan X terus KZ DZ DA gitu ya. Nah, ya udah. Berarti tinggal kita kerjakan terlebih dahulu ya si bagian yang ini ya. Oke, jadinya berarti integral 01 X kali K kali Z DZ itu berarti sama aja kayak setengah XK kali dengan Z kuadrat dengan batas atas 1 batas bawah 0 setengah XK kali dengan 1 kuadrat kurang 0 jadinya berarti setengah XK gitu ya. Oke, berarti integral 0,2 pi integral 0A daripada setengah XK. Nah, ini kan RDR ya, langsung ya kita rubah. Berarti setengah dikalikan dengan yang namanya R cos theta gitu ya. Nah, R dikalikan dengan yang namanya K dikalikan dengan yang namanya dikalikan dengan RDR d theta. Nah, sorry, berarti di nomor sebelumnya tadi kan saya kayaknya saya tinggalin K-nya deh. Nah, tapi tetap aja K itu kan nggak kita integralin. Nanti kalian K-nya tinggal kalian masukkan aja ya. Harusnya kan ketika kita integral, nah pas di sini kan kayak setengah YK, K-nya ketinggalan tuh. Nah, jadi sama aja sih sebenarnya sama kayak ini. Bedanya kalau tadi Y jadi R sama dengan R kali sin, kalau ini R kali cos. Ya udah, berarti tinggal kita kerjakan ini terlebih dahulu. Berarti jadinya adalah integral 0A daripada setengah R pangkat 2K kali dengan cos theta. Maka ini jadinya adalah 1/6 R pangkat 3 kali K dikalikan dengan cos theta dengan batas atas A batas bawah 0. Nah, persis banget kan? Nah, 1/6 A pangkat 3 kali K kali dengan cos theta dikurangkan dengan 0 ya. Ya udah, berarti ini nilainya akan setara dengan yang namanya. Nah, tadi di sini nih kalian saya lupa, K-nya lupa saya masukin nih. Jadinya cuma 1/6 A pangkat 3 kali dengan cos theta. Padahal K-nya tuh ada gitu ya. Oke, dan nanti tinggal kalian benerin aja ya. 1/6 A pangkat 3 kali K dikalikan dengan cos theta gitu ya, d theta. Nah, ini kalian tinggal integralin cos theta. Integral cos theta apa? Sin gitu ya. Nah, kan turunan sin itu adalah cos. Jadi berarti 1/6 A pangkat 3 kali K dikalikan dengan yang namanya sin theta dengan batas atasnya adalah 2 pi, batas bawahnya itu adalah 0. Nah, kalau ini 1/6 A pangkat 3 kali K kali dengan sin 2 pi, berarti alias 360 ya, berarti dikurang dengan 1/6 kali A pangkat 3 kali K dikalikan dengan sin 0. Nah, ini jawabannya 0 semua. Ya, berarti ya MYZ-nya pun serupa. MYZ sama dengan 0. Sehingga soal nomor 16 gitu ya, soal untuk nomor 16 sendiri
pusat masanya X, Y, Z gitu ya. Oke, so ini saya hapus terlebih dahulu aja. Oke, berarti M YZ per M, kemudian M XZ per M, kemudian FXY per M. Berarti 0 per setengah K Pi kali KA kuadrat, koma dengan yang namanya XZ-nya juga 0 per setengah Pi KA kuadrat, koma sepertiga Pi KA kuadrat per setengah Pi KA kuadrat. Berarti otomatis ini habis, ini habis. Ya dong, ini juga habis nih, ini pasti 0. Berarti hasilnya adalah 0,0, sepertiga bagi setengah. Berarti sepertiga kali 2/1. Hasilnya adalah 2/3. Ya. Oke, ini tinggal kalian hitung aja menggunakan pecahan ya. Nah, dengan begitu ya kita memperoleh jawaban soal nomor 16 adalah yang D ya, kurang lebih seperti itu. Nah, so kita masuk juga ke soal yang terakhir ya. Oke. So mungkin ini kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 15 dan nomor 16-nya karena emang udah nggak kepake juga. Oke, so berarti untuk nomor 17, momen inersia terhadap sumbu X. Oke, jadi kalau momen inersia terhadap sumbu X, nah kan kalau di integral, kalau di yang integral lipat 2 kan berarti kan cuma 2 sumbu doang lah ya, kurang lebih. Kemudian kita integralkan terhadap Y sama X doang karena emang 2 dimensi 2 sumbu doang. Pertanyaannya adalah ini 3 nih. Nah, kalau untuk Y kan dikali X kuadrat. Kalau untuk X sama dengan Y kuadrat. Nah, kalau ini berarti gimana? Ya, ini dikalikan dengan total jaraknya. Jadi IX yang harusnya mungkin ini integral 02 pi, kemudian ini 0a, kemudian 01 yang harusnya ini dikali dengan Y kuadrat doang, maka dikalikan dengan Y kuadrat tambah dengan Z kuadrat dikalikan dengan KZ DZ DA. Nah, pengerjaannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, so langsung aja kita kerjakan terlebih dahulu untuk si yang integral yang pertama terlebih dahulu ya. Oke, yaudah berarti kita kerjakan terhadap yang ini dulu nih, berarti yang Z dulu ya. Oke, berarti integral 01 berarti ini jadinya adalah Y kuadrat KZ ditambah dengan yang namanya KZ pangkat 3 DZ. Berarti ini sama aja kayak kalau kita hitung jadinya adalah 1/2 Y kuadrat K kali Z kuadrat tambah dengan 1/4 KZ pangkat 4, batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Berarti jadinya adalah setengah kali Y kuadrat kali dengan K kali 1 kuadrat ditambah dengan yang namanya 1/4 kali K kali 1 kuadrat dikurang dengan 0. Jadinya berarti ya setengah Y kuadrat K. Berarti ini integral 02 pi integral 0a daripada ya setengah Y kuadrat K tambah dengan 1/4 K. Nah, ya udah, berarti apa? Ya, kita harus merubah ini menjadi yang namanya R gitu kan. Nah, karena ada Y-nya, berarti ini adalah setengah dikalikan dengan yang namanya R kali dengan sin theta kali dengan K tambah dengan 1/4 K kali dengan RdR d theta. Ya udah, kita kerjakan dulu nih yang ini nih. Yang integral terhadap R dulu. Berarti integral 0a daripada yang namanya ini dikuadratkan ya, berarti R kuadrat sin kuadrat theta. Nah, berarti ini setengah R pangkat 3. Setengah R pangkat 3 kali dengan K kali dengan sin kuadrat theta ditambah dengan 1/4 KR. Maka kalau kita integralkan ini berarti jadinya adalah 1/8 R pangkat 4
Nah, 1/2/4 jadi 1/8 R pangkat 4 dikalikan dengan yang namanya K kali dengan sin kuadrat theta tambah dengan 1/8 KR kuadrat. Nah, ya udah berarti jadinya adalah 1/8. Dengan batas atasnya A, batas bawahnya 0 ya. Oke. Berarti 1/8 A pangkat 4 kali K dengan sin kuadrat theta tambah dengan 1/8 KA kuadrat berarti ya. Oke, ntar dulu 1/2/4, 1/4/2. Iya benar. 1/8 KA kuadrat. Ini dikurangkan dengan 0 ya. Oke. Yaudah, berarti hasilnya ini nih. Ya udah, kita kerjakan IX sama dengan integral 02 pi kemudian daripada 1/8 A pangkat 4 K kali dengan sin kuadrat theta ditambah dengan yang namanya 1/8 KA kuadrat. Ini kita integralkan terhadap theta. Nah, yang ribet adalah yang integral yang ini, karena ini bukan pangkat 1 lagi. Nah, jadi sebenarnya yang kita perlu integralkan adalah ini saja sebenarnya ya. Oke, dan kita tahu bahwasanya kita punya informasi bahwasanya integral daripada sin kuadrat theta d theta itu setara dengan yang namanya setengah theta, kemudian dikurang dengan 1/4 sin 2 theta. Kemudian lanjut lagi, ini ditambahkan dengan C. Cuman ya udah kita bikin tulis tambah C ya. Oke. Ya udah, berarti kan ini yang kita integralin, ingat ya. Ini kan yang kita integralin hanyalah si sin kuadrat tetanya saja. Karena di sini nggak ada mengandung variabel theta sama sekali kan. Ya udah, berarti ini gini ya, jangan lupa. Nah, ya udah, berarti IX sama dengan 1/8 A pangkat 4 kali K kemudian dikalikan dengan setengah theta dikurang dengan 1/4 sin 2 theta kemudian ini ditambah dengan yang namanya 1/8 KA kuadrat theta dengan batas atasnya adalah 2 pi, batas bawahnya untuk 0. Berarti IX nya sama dengan ini, kalau dikaliin hasilnya adalah 1/16 1/16 A pangkat 4 K ya, A pangkat 4 K theta gitu ya, dikurang dengan ini kalau dikerjain jadinya adalah 1/32 A pangkat 4 K kali dengan sin 2 theta tambah dengan 1/8 KA kuadrat theta, atau ya ini A pangkat 2 K theta gitu ya, dengan batas atas 2, batas bawah 2 pi, bawahnya 0. Ya udah, berarti IX sama dengan 1/16 A pangkat 4 kali K kali dengan 2 pi, kemudian dikurang dengan 1/32 A pangkat 4 kali K dikalikan dengan sin 4 pi, kemudian ditambah dengan 1/8 A kuadrat kali K dikalikan dengan 2 pi dikurang 0. Sehingga hasilnya apa nih? Nah, yaudah, ini kita hapus terlebih dahulu ya coret-coretan kita. Oke, ya sudah, berarti IX sama dengan, berarti ini jadinya adalah 1/8 A pangkat 4K gitu ya. Kemudian dikurang dengan yang namanya, ini kalau kita kerjain sin pangkat 4 pi itu artinya berarti 2 kali muter. Berarti jawabannya 0 ya. Oke, jadi ini dikurang dengan 0 ditambah dengan namanya 1/8 A kuadrat atau Oke, sorry, ini ada pi-nya ya. Nah, kemudian ini berarti 1/4 A pangkat 2 K pi. Nah, oke, so ini berarti IX-nya setara dengan yang namanya 1/8 pi K A pangkat 4 tambah dengan 1/4 pi pi K kali dengan A kuadrat. Nah, terus gimana nih? Nah, ini sebenarnya bisa kalau kita mau rubah bentuknya. Kalau esai ya mungkin begini aja cukup ya harusnya. Tapi kalau PG ya kita harus menyesuaikan. Nah, sama ada ini kita diminta dalam bentuk pemfaktoran ternyata 1/8 pi. Nah, ini kan sama-sama bisa kita keluarkan 1/8, bisa kita keluarin pi juga, kita bisa keluarin K juga, kita bisa keluarin A kuadrat. Sehingga ini kalau dikali supaya hasilnya ini adalah A kuadrat. Kemudian ini kalau dikali berapa supaya hasilnya adalah ini, dikali 2. Nah, jadi jawabannya adalah seperti ini.
Namun sayangnya pas saya cek di opsi pilihan ganda nomor 17 jawabannya nggak ada, adanya minus. Nah, saya bingung nih kira-kira minusnya ada di mana. Karena so far tanda minus ini kan berarti minus pasti ada di sini minus, di sini minus, di sini minus, pasti di sini juga minus. Nah, pertanyaannya adalah otomatis di sini harus minus juga dong. Nah, kalau di sini minus, iya di atas ini harus minus. Nah, jadi antara mungkin coba kalian bisa cek caranya udah bener kok, cuma mungkin takutnya saya ada salah perhitungan yang tadi mungkin nggak kedetek sama saya sehingga opsi yang nggak sesuai dengan apa yang ada di pilihan gandanya ya, karena di pilihan gandanya itu ini jawabannya kalau nggak salah B atau apa gitu, yang jawabannya ini A kuadrat min 2 lah intinya ya. Oke ya, so dengan begitu selesai juga ya pembahasan untuk kalkulus 3-nya untuk mata 4210, dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari modul pertama modul ke-12-nya, dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di sawery.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.